Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zarian. Saya Menika Amelia Putri. Saya Jeremy Alwin Siahaan. Saya Uda Caksono. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas ujian tengah semester kecerdasan artifisial terkait data science supermarket sales. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait data science dari kelompok 1 Sistem Informasi Reguler 3A. Untuk data dan sumber, di sini kami menggunakan data supermarket, di mana datanya bisa dilihat di link Google Drive yang tertera. Selanjutnya yang kedua itu ada sumber sendiri itu kami mendapat dari Kaggle terkait supermarket sales, di mana di sini bisa mungkin saya tampilkan data yang kami miliki. Nah, ini adalah data yang kami miliki terkait data supermarket, di mana di sini terdiri dari 199 data atau baris dan terdiri dari beberapa kolom. Nah, untuk kolomnya sendiri kami menggunakan nilai X itu sebagai nilai kuantiti dan nilai Y itu sebagai nilai total. Selanjutnya di sini kita masuk ke tujuan dari data science sendiri, di mana seperti yang kita ketahui, tujuan dari data science itu adalah untuk menghasilkan wawasan yang berguna dari data melalui proses pengelolaan, analisis, interpretasi. Di mana data science ini tentunya digunakan dalam mempelajari terkait pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Yang dimana selain itu juga untuk menemukan pola dalam data melalui analisis yang dimana bisa membuat prediksi di masa depan. Di mana dari tujuan dari data science sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan pola, berdasarkan prediksi, dan pengambilan keputusan. Jadi yang pertama di sini terkait untuk berdasarkan pola. Nah, untuk berdasarkan pola sendiri, di sini digunakan dalam mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi dalam data yang sangat besar dan kompleks. Dari data ini bisa kita mengenali pola-pola tertentu, misalnya dengan menganalisis kolom dari produk line, city, ataupun payment. Nah, kita bisa melihat apakah ada produk atau metode pembayaran tertentu yang lebih populer di kota atau cabang tertentu, di mana pola ini dapat membantu dalam memahami preferensi pelanggan berdasarkan lokasi dan jenis produk yang mereka beli. Oke, selanjutnya yang kedua itu tujuan berdasarkan prediksi atau prediction, di mana berdasarkan prediksi ini maksudnya itu pola itu harus historis dari penjualan seperti di kolom quantity, total, dan date. Dan di mana di sini kita dapat membuat model prediksi untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Misalnya jika kita melihat tren pembelian yang tinggi pada akhir pekan, di sini kita bisa memprediksi stok produk yang akan diperlukan pada hari-hari tersebut untuk menghindari adanya kekurangan stok. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan keputusan atau decision making. Untuk berdasarkan keputusan sendiri, data science ini memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Data ini juga berguna dalam membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik, di mana seperti contoh dengan melihat rating dari kepuasan pelanggan di kolom rating ini, di mana manajemen bisa memutuskan untuk meningkatkan layanan di area yang memiliki rating rendah. Jadi selain itu analisis metode pembayaran dapat digunakan juga untuk memutuskan apakah perusahaan ini harus lebih fokus pada promosi pembayaran melalui e-wallet atau dari metode pembayaran yang lainnya. Baik, untuk tahap pertama di sini kita akan membuat data frame supermarket, di mana pada prosesnya kita yang pertama mengimpor pustaka, yaitu ada import Panda SPD dan terdapat proses-proses selanjutnya. Yang kedua, kita akan membuat file CSV, di mana dalam membuat file CSV-nya kita menggunakan file path yang memasukkan link drive dari data supermarket yang kita miliki. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah membuat dataset dengan pemisah yang benar, yang dimana di sini pemisahnya itu kita menggunakan titik koma, di mana bagian ini membaca dataset dari file CSV yang dipisahkan oleh titik koma menggunakan pandas. Selanjutnya itu terdapat mengonversi kolom total menjadi tipe numerik, di mana dalam proses konversi sendiri kita di sini dalam proses konversi sendiri kita akan menghapus tanda titik yang mungkin digunakan sebagai pemisah dari ribuan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel X dan variabel Y. Seperti yang kita ketahui bahwasanya variabel X tadi adalah kolom quantity dan variabel Y itu adalah kolom total. Selanjutnya kita akan melakukan regresi linear, di mana proses regresi linear ini kita menggunakan fungsi line grass,
dan kita menggunakan Skippy Stats, di mana fungsinya itu adalah untuk melakukan regresi linear yang sederhana. Fungsi ini juga akan mengembalikan beberapa parameter penting seperti ada slope untuk kemiringan, selanjutnya ada intercept itu untuk titik potong, ada R juga untuk koefisien, selanjutnya ada P untuk nilai probabilitas, dan ada STDR ini berfungsi untuk kesalahan dari suatu standar. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi berdasarkan persamaan regresi, di mana dalam proses mendefinisikan fungsi itu, di mana setiap nilai X itu dimasukkan ke dalam persamaan regresi untuk menghitung nilai prediksi Y, di mana kita di sini kita menggunakan return. Oke, selanjutnya kita akan membuat model berdasarkan fungsi regresi. Dalam proses pembuatan model ini, fungsi map ini digunakan untuk menerapkan fungsi myFunc ke setiap nilai dalam X yang akan menghasilkan model Y, dan prediksi yang disimpan dalam variabel dari myModel. Ini ya. Oke, selanjutnya itu ada plot data dan garis regresi, di mana pada prosesnya, dalam proses plot data ini, plot data ini juga disebut juga dengan pencar, yang digunakan untuk melihat hubungan antara X atau quantity dan Y, yaitu nilai total sendiri, di mana pada sumbu Y ini dibatasi, di mana pada garis merah adalah model regresi yang akan diprediksi, di mana juga batas sumbu Y itu dibatasi antara 0 dan 200.000, dan untuk Y itu 0 hingga 15, sehingga bisa kita lihat hasil dari outputnya. Dari sini akan dihasilkan output, yaitu hubungan antara kuantitas dan total, yang dimana di sini bisa kita katakan tadi bahwasanya untuk kuantitas sendiri dia akan mengidentifikasikan jumlah item yang dibeli oleh pelanggan dalam suatu transaksi, di mana pada grafik ini nilai ini berkisar dari 1 hingga 10, dan untuk totalnya itu akan dikisarkan dari 0 hingga 200.000. Dari tabel ini juga bisa kita simpulkan atau kita beri penjabaran atau identifikasi, di mana tidak ada pola hubungan linear yang jelas antara jumlah barang yang dibeli dan total penjualan. Ini berarti bahwa kenaikan jumlah barang yang dibeli itu tidak selalu menghasilkan kenaikan signifikan dalam total penjualan. Dan dari titik-titik ini juga dalam scatter plot ini terlihat tersebar secara acak, yang dimana di sini menunjukkan bahwa nilai total transaksi ini bisa sangat bervariasi, bahkan untuk jumlah barang yang sama. Misalnya transaksi dengan kuantitas 10 bisa menghasilkan total penjualan yang sangat berbeda, tergantung pada harga barang yang dibeli. Mungkin itu pada bagian dari pembuatan data frame supermarket. Selanjutnya kita lanjut ke pembuatan kolom atau count column, di mana sama seperti sebelumnya, kita akan membaca file CSV berdasarkan link drive yang telah kita masukkan. Untuk membuat kolom sendiri, di sini kita menggunakan fungsi shape untuk mendapatkan jumlah kolom dari dataset, yaitu count column data shape 1. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah kolom dengan mencetaknya. Jadi di sini dari data yang kita miliki, bahwasanya kolom yang dimiliki itu ada 17. Selanjutnya terdapat pembuatan baris atau count row. Dalam sama seperti sebelumnya, bedanya untuk membuat baris ini data shape-nya itu sama dengan 0. Dan setelah itu kita tampilkan atau kita cetak. Jadi dari baris data supermarket yang kita miliki itu ada 199 baris. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai maksimum dan menentukan nilai maksimum, STD, dan minimum. Untuk proses pertamanya ini sama seperti sebelumnya, kita membaca file CSV yang dimiliki dulu dengan memasukkan link drive yang kita punya. Terus itu di sini kita mencari nilai maksimum dari kolom quantity, di mana untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita menggunakan average pulse max untuk maksimum, dan untuk minimum di sini kita menggunakan min, dan dan akan ditampilkan atau kita cetak. Jadi dari kolom quantity itu dapat diketahui bahwasanya nilai maksimumnya yaitu adalah 10 sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Selanjutnya untuk nilai minimumnya dari kolom quantity
bisa kita ketahui bahwasanya nilai minimum atau paling kecilnya yaitu adalah 1. Selanjutnya untuk STD atau standar deviasi sendiri, di sini kita menghitung standar deviasi dalam kolom quantity itu kita menggunakan STD def, data quantity STD. Jadi untuk STD ini sendiri digunakan dalam menghitung standar deviasi dari kolom quantity yang mewakili jumlah item yang dibeli dalam setiap transaksinya. Di mana dari standar deviasi ini mengukur seberapa tersebar atau bervariasinya jumlah item yang dibeli di berbagai transaksi. Jika nilai standar deviasi kita itu tinggi, ini berarti ada variasi besar dalam jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan atau jumlah item yang dibeli bervariasi secara signifikan antara transaksi yang satu dengan yang lain. Jika rendah, maka jumlah barang yang kita beli itu relatif seragam dan barang yang dibeli oleh pelanggan itu cenderung konsisten di hampir semua transaksi. Baiklah, perkenalkan saya Megin Monica Amelia Putri. Di sini akan menjelaskan tentang data science math. Yang pertama adalah function math AX plus B. Nah, ini merupakan rumus dari fungsi matematika linear, yaitu div, linear function, X, A, B, dan return A kali X plus B. Ini akan kita masukkan ke dalam kode yang di bawah, yaitu kita akan mencari plot dari data. Nah, data yang kami ambil yaitu supermarket sales. Nah, yang pertama itu kita import pandas, NumPy, Matplotlib, dan linear regression untuk menemukan hubungan antara variabel, quantity, dan dependent. Nah, di sini kami akan memprediksi nilai total berdasarkan nilai quantity yang ada di data. Nah, yang kedua itu adalah masukkan file yang sudah kami masukkan di drive. Yang ketiga itu adalah mengonversi kolom total ke numerik. Terus yang selanjutnya itu menyusun data X quantity dan Y total. X itu sebagai quantity dan Y itu sebagai total. Yang selanjutnya itu adalah membuat model linear regression. Nah, selanjutnya itu mendapatkan koefisien atau slope dari A dan intercept dari B itu dengan rumus A sama dengan model koefisien sama dengan 0 dan B itu model intercept. Nah, selanjutnya itu definisikan fungsi linear. Ini tadi rumus yang ada di atas yaitu div linear function X A, B dan return A kali X plus B. Nah, selanjutnya adalah memprediksi untuk nilai quantity 5 dan nilai quantity 10. Nah, selanjutnya itu membuat plot dari data. Nah, prediksi Y berdasarkan nilai A dan B yang telah ditentukan yaitu 5 dan 10 dengan rumus Y read linear function size data quantity, A, B. Nah, selanjutnya adalah membuat plot ulang garis linear. Ini adalah perintah untuk kita menampilkan grafik yang akan ditampilkan itu dengan ukuran 8,6. Dengan quantity yaitu read, dengan quantity itu berwarna merah. Nah, selanjutnya adalah tambahkan titik prediksi untuk quantity 5 dan 10. Nah, untuk quantity 5 itu berwarna biru titiknya dan untuk quantity 10 itu berwarna hijau. Nah, selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan grafik. Nah, dari data dan kode di atas, ini adalah merupakan grafik dari data yang sudah kita input, yaitu prediksi untuk quantity 5 itu adalah 827.401,96. Terus untuk prediksi quantity 10 itu ada 1.337.471,80. Nah, ini sebagai yang quantity 5 warna biru dan yang quantity 10 itu titik warna hijau. Nah, selanjutnya adalah slope dan intercept. Dari data itu kita memperoleh bahwa slope itu adalah 109.213,96 dan interceptnya yaitu 281.332,13. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan
Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai total berdasarkan jumlah kuantiti dengan menggunakan rumus Y sama dengan 109.213,97 X plus 281.332,14. X ini di sini sebagai kuantiti yang akan diprediksi nilainya. Oke, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data science statistik, di mana yang pertama itu adalah membuat statistik menggunakan function describe dan jelaskan. Jadi fungsi describe atau memberikan ringkasan statistik dasar pada kolom numerik dalam dataset seperti jumlah, count, rata-rata, terus standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan persentil. Ini membantu memahami gambaran umum data dengan cepat gitu. Nah, di sini itu menggunakan file paths untuk membaca file CSV yang diunggah dengan delimiter yang sesuai. Lalu menggunakan pd.set option display max column dan pd.set option display max row untuk mengatur opsi tampilan agar menampilkan semua kolom dan baris. Lalu ada print data describe, di mana itu untuk menampilkan deskripsi statistik dari dataset. Baik, berdasarkan data yang dihasilkan dari fungsi describe untuk dataset penjualan supermarket dapat disimpulkan sebagai berikut. Unit price atau harga rata-rata produk adalah 58,26 dengan variasi cukup besar. Standar deviasi itu 26,50. Nilai tertinggi adalah 99,96 dan nilai terendah adalah 10,96. Selanjutnya ada quantity, di mana jumlah rata-rata barang yang dibeli adalah 6 unit dengan sedikit variasi, dan jumlah maksimumnya adalah 10 unit. Di mana selanjutnya ada tax 5%, pajak rata-rata adalah 48,50 dengan variasi besar, pajak tertinggi mencapai 363,55. Cost of goods sold atau COGS, rata-rata produk penjualan adalah 357,85 dengan transaksi tertinggi sebesar 989,80. Selanjutnya ada gross income. Gross income rata-rata pendapatan kotor adalah 48,50 dengan variasi besar dari 0,77 hingga 363,55. Selanjutnya ada rating, di mana penilaian rata-rata dari pelanggan adalah 7,01 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang baik dengan mayoritas penilaian antara 5,65 dan 8,40. Selanjutnya ada statistik persentil, di mana persentil ini digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian sama besar yang memungkinkan kita untuk memahami distribusi dan posisi data. Nah, contohnya ini adalah persentil ke-10, di mana menunjukkan bahwa 10% dari data berada di bawah nilai tersebut. Nah, di sini sama seperti tadi menggunakan file path untuk load database, dataset maksud saya. Selanjutnya ada sales data, lalu ada total sales data. Selanjutnya ada persentil underscore 10, NP persentil, total 10, digunakan untuk menghitung persentil ke-10. Lalu ada printf, di mana untuk menampilkan hasil dari persentil 10. Nah, di sini berdasarkan perhitungan persentil 10 pada kolom total, kita menemukan bahwa 10% dari transaksi supermarket memiliki total transaksi di bawah 34,490. Ini menunjukkan 90% transaksi memiliki nilai lebih besar dari angka ini, memberikan gambaran tentang transaksi ini bernilai rendah di supermarket. Selanjutnya ada statistik STD manual, di mana standar deviasi manual ini mengukur seberapa jauh data tersebar dari data rata-ratanya secara manual. Nah, kita menghitung rata-rata lalu mencari selisih setiap nilai dari rata-rata
mengkuadratkan selisih tersebut, lalu mengambil akar dari rata-rata hasil kuadrat untuk mendapatkan standar deviasi. Nah, di sini juga menggunakan sales data pdread CSV, di mana untuk membaca file CSV-nya, lalu menggunakan numerical data, sales data, select data type, include NP number, untuk memilih kolom numerik saja untuk menghitung standar deviasi. Selanjutnya menggunakan dev manual, std min, variance, standard deviation, dan return. Fungsi ini untuk menghitung standar deviasi secara manual. Selanjutnya ada manual standard dev dengan numerical data apply, manual standard. Ini digunakan untuk menghitung standar deviasi manual untuk setiap kolom numerik. Lalu ada print manual dev std dev to string, di mana ini digunakan untuk mencetak hasil standar deviasi manual. Nah, berdasarkan perhitungan manual yang untuk data numerik di dataset, berikut adalah standar deviasi dari beberapa variabel, di mana yang pertama ada unit price, di mana standar deviasinya sebesar 26,43 yang menunjukkan variasi harga yang cukup besar. Selanjutnya ada quantity, di mana standar deviasinya itu menunjukkan 2,81. Dia menunjukkan bahwa jumlah barang yang dibeli itu konsisten meskipun ada sedikit variasi. Selanjutnya ada tax and gross income, di mana kedua kolom ini memiliki standar deviasi yang sama besarnya, 75,75, yang menunjukkan variasi besar dalam nilai pajak dan pendapatan. Selanjutnya ada COGS, itu standar deviasi tertinggi sebesar 247 yang menunjukkan variasi besar pada biaya barangnya yang mendapat dijual. Selanjutnya ada rating, di mana standar deviasi 173 bernilai 1,73, di mana menunjukkan bahwa penilaian pelanggan cukup konsisten. Baik, selanjutnya itu ada coefficient variation, di mana coefficient variation ini digunakan untuk mengukur variabilitas data relatif terhadap rata-ratanya, membantu untuk membandingkan data dengan skala yang berbeda. Nah, di sini tuh sama seperti tadi, menggunakan filepath untuk mengakses datasetnya. Selanjutnya menggunakan total sales data total, str replace, s-type float, di mana ini digunakan untuk mengambil kolom yang relevan, misalnya kolom total. Selanjutnya menggunakan std dev, min, val, dan cv untuk menghitung koefisien variasi dari cv. Lalu menggunakan printf untuk menampilkan hasilnya. Untuk berdasarkan hasil perhitungan koefisien variasi dari kolom total, nilai yang didapat adalah 1,72, yang berarti terdapat variasi yang cukup tinggi dalam total penjualan. Semakin tinggi CV, maka semakin besar variasi data relatif terhadap rata-rata. Selanjutnya ada variance, di mana variance ini mengukur seberapa jauh data tersebar di sekitar rata-ratanya. Variance besar menunjukkan penyebaran yang luas, sementara variance kecil menunjukkan data yang lebih terkonsentrasi. Nah, di sini juga sama seperti tadi, menggunakan sales data untuk membaca CSV-nya, lalu menggunakan numerical data untuk memilih kolom numerik saja untuk menghitung variance-nya, lalu menggunakan var, numerical data var, untuk menghitung variance yang dari kolom numerik yang menggunakan pandas var, lalu menggunakan printf untuk mencetak variannya. Baik, berdasarkan perhitungannya, jadi didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk unit price itu mendapatkan varians sebesar 702,09, di mana menunjukkan bahwa harga produk sangat bervariasi. Selanjutnya ada quantity, di mana variansnya didapatkan sebesar 7,97, di mana menunjukkan bahwa kualitas barang yang dibeli memiliki variasi yang kecil. Selanjutnya ada tax dan gross income yang
Keduanya memiliki varians yang tinggi sebesar 5.766 yang menunjukkan variasi yang signifikan. Selanjutnya ada Cox, di mana varians terbesarnya itu adalah 61.611 yang menunjukkan variasi besar pada biaya barang yang dijual. Selanjutnya ada rating, di mana varians rendah sebesar 3,01 yang menunjukkan bahwa penilaian pelanggan konsisten. Baik, selanjutnya itu adalah koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini mengukur kekuatan antara hubungan linear dan antara dua variabel. Nilai +1 menunjukkan korelasi positif sempurna, -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah koefisien 1, di mana ini menunjukkan hubungan positif sempurna dari ini berarti juga setiap peringkatan dalam pendapatan kotor selalu diikuti dengan peringkatan Cox secara proporsional. Jadi bisa kita lihat di sini itu menggunakan sales data untuk membaca atau mengambil file dari CSV-nya, lalu menggunakan sales data Cox sama dengan sales data gross income dikali 8, yaitu membuat dua kolom dengan hubungan linear sempurna, lalu sales data underscore plot, sales underscore data dot plot, x gross income y Cox kain scatter, itu membuat plot hubungan linear sempurna antara gross income dan Cox. Lalu ada PLT show, di mana itu menampilkan plot, dan PLT save fig untuk menyimpan hasil plot kepada ke file. Nah, berdasarkan data yang ada, hubungan antara gross income dan Cox ini menunjukkan korelasi yang sempurna dengan koefisien korelasi sama dengan 1. Ini berarti kedua variabel tersebut bergerak secara proporsional. Baik, selanjutnya ada korelasi koefisien -1, di mana menunjukkan hubungan negatif sempurna ketika kuantitas barang bertambah, harga cenderung turun secara proporsional. Nah, di sini juga menggunakan sales data pdread CSV untuk membaca file CSV, lalu menggunakan sales data price sama dengan 100 min sales data quantity dikali 10, itu untuk membuat dua kolom dengan hubungan linear negatif sempurna. Selanjutnya sales data dot plot x quantity y price dengan kind scatter, itu membuat plot hubungan linear negatif sempurna antara price dan quantity. Dan selanjutnya ada PLT show, itu untuk menampilkan plotnya. Oke, berdasarkan data yang ada, ini menunjukkan bahwa hubungan linear negatif sempurna antara quantity dan price dengan konsisten korelasi -1 ketika kuantitas bertambah, harga berkurang secara proporsional. Selanjutnya ada koefisien korelasi koefisien sama dengan 0, di mana itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara satu dengan yang lain, di mana sama seperti yang tadi, codingannya juga menggunakan sales data pdread CSV untuk membaca file CSV-nya, lalu menggunakan NP random speed 42 untuk menghasilkan hasil yang konsisten, dan di sini juga untuk membuat kolom random data yang tidak memiliki hubungan dengan kolom quantity, di mana sales data random data sama dengan NP random len sales data dikali 100 untuk data acak antara 0 sama dengan 100. Selanjutnya membuat plot hubungan antara quantity dan random data, di mana sales data dot plot x quantity y random data kind scatter, dan PLT show untuk menampilkan plot. Baik, berdasarkan data yang ada, jadi scatter plot antara quantity dan random data ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang bermakna. Quantity adalah variabel yang menunjukkan jumlah barang yang dibeli, sedangkan random data adalah variabel acak yang tidak memiliki hubungan dengan data lainnya. Baik, selanjutnya ada korelasi matriks atau matriks kolerasi, di mana matriks kolerasi ini menampilkan nilai kolerasi antara variabel dalam tabel. Nilai ini membantu kita untuk melihat hubungan antara variabel dengan lebih mudah. Oke, di sini codingannya itu sama seperti tadi, menggunakan sales data
pd.read CSV, di mana itu digunakan untuk membaca file CSV, lalu mengubah tipe kolom data data kolom invoice ID ke numerik dengan mengabaikan error jika ada data yang non numerik, di mana menggunakan sales data invoice ID sama dengan pd to numeric sales data invoice ID error correct, di mana core matrix sama dengan run sales data dot select data types include number. Core 2 ini digunakan untuk menghitung matriks korelasi hanya untuk kolom numerik saja. Selanjutnya adalah print core matrix, di mana ini digunakan untuk menampilkan matriks korelasi. Nah, berdasarkan hasil matriks korelasi yang diperoleh dari dataset supermarket sales ini menunjukkan hasilnya sebagai berikut. Untuk unit price dan cost itu korelasi positif kuat 0,70 yang menunjukkan bahwa ketika harga produk naik, maka biaya barang yang dijual juga dapat meningkat. Lalu quantity dan cost, di mana korelasi positif kuat 0,70 yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang yang dijual, maka semakin tinggi biaya barang yang dijual. Selanjutnya ada tax dan gross income, di mana korelasinya sempurna 1, di mana karena pajak dihitung sebagai persentase dari pendapatan kotor. Lalu ada rating, di mana korelasi rendah dengan variabel lain menunjukkan bahwa penilaian pelanggan tidak berkaitan erat dengan variabel lainnya seperti harga atau jumlah barang. Baik, mungkin sekian yang akan saya paparkan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang expense regression, yang dimana itu adalah perintah pertama, itu buatlah regression table. Nah, di sini saya telah membuat sebuah regression table menggunakan kode yang di sini, yaitu menggunakan data supermarket, seperti teman-teman saya sebelumnya juga. Nah, di sini adalah hasil dari OLS regression, yaitu hasil dari data supermarket ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut yang ke perintah yang kedua, yaitu adalah jelaskan expense regression info. Nah, expense regression info ini terdapat pada hasil yang di sini, yang dimana itu ada pertama dependent variable, yaitu kolom total adalah variabel dependent dalam model regresi ini, yang berarti ini adalah variabel yang ingin diprediksi atau yang ingin dijelaskan oleh variabel independen. Nah, selanjutnya itu ada model, yaitu model yang digunakan dalam analisis ini adalah ordinary least squares, yaitu oleh OLS. Nah, metode yang digunakan itu untuk meminimalkan jumlah kuadrat residual, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah no observation, yang dimana di sini terdapat 199 observasi dalam dataset. Nah, selanjutnya itu ada di F model, yaitu ada satu variabel independen atau quantity yang digunakan dalam model ini. Nah, selanjutnya itu kita akan lanjut ke advanced regression coefficient, yang dimana itu terdapat di sini, yaitu yang di sini adalah terdapat intercept dan quantity, yang dimana intercept itu adalah koefisien intercept adalah 281,300 hasilnya, atau yang di dalam kurung dibaca segini, yang berarti jika nilai quantity sama dengan 0, nilai prediksi total adalah 281,300. Namun, nilai ini tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya itu besarnya lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya itu adalah quantity, yaitu koefisien untuk variabel quantity adalah 109,200. Nah, yang dimana dibaca atau kurang lebih seperti ini, yang berarti bahwa untuk setiap peningkatan quantity itu sebanyak 1 unit, total akan meningkat sebesar 109,200. Yang dimana koefisien ini signifikan secara statistik karena p-value-nya kecil karena kurang lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke advanced regression p-value, yang dimana di sini terdapat di sini. Nah, yang dimana di sini itu adalah yang pertama itu intercept p-value dengan nilai sebesar 0,296, yang berarti bahwa koefisien intercept itu tidak signifikan secara
statistik pada level kepercayaan 95%. Nah, dengan kata lain kita bisa secara signifikan mengatakan bahwa total memiliki nilai yang berbeda dari 0 ketika quantity sama dengan 0. Selanjutnya itu adalah quantitative value, yang dimana nilainya adalah 0,007, yang berarti bahwa koefisien quantity itu signifikan secara statistik karena level kepercayaannya adalah 95%. Nah, artinya ada hubungan yang signifikan antara quantity dan total. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke advanced regression R-square, yang dimana itu terdapat di sini. Oke, di dalam hasil OLS-nya itu terdapat di sini. Oke, kita lanjut ke penjelasan, yang dimana R-square itu mendapat nilai 0,036, yang menunjukkan bahwa hanya 3,6% variabilitas dalam total yang dijelaskan dapat dijelaskan oleh variabel quantity. Ini adalah nilai yang sangat rendah, menunjukkan bahwa model ini tidak dapat menjelaskan sebagian besar dari variabel data. Nah, selanjutnya itu ada adjust R-square yang dapat nilai 0,031. Nah, nilai ini adalah versi penyesuaian dari R-square yang mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Ini menunjukkan bahwa meskipun quantity memiliki efek signifikan pada total, model ini masih tidak terlalu bagus untuk menjelaskan variabilitas data. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke advanced regression case, yang dimana di sini saya telah membuat sebuah kode lagi, yang di sini adalah dalam OLS regression itu mendapat nilai yang berbeda dari sebelumnya. Karena di sini saya menempatkan dua variabel tambahan, yaitu unit price dan rating. Oke, kita lanjut saja ke penjelasan. Yang pertama itu regression infonya, yang itu dependent variable. Yang pertama yaitu variabel dependent adalah total yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independent. Nah, ini sama seperti yang tadi juga. Nah, selanjutnya ini adalah model yang digunakan sama saja seperti tadi, yaitu ordinary least squares atau OLS. Nah, metode umum untuk menemukan hubungan linear antara variabel dependent dan independent. Oke, selanjutnya nomor observation yang terdapat 199 itu seperti yang tadi juga. Ada F model. Di sini terdapat 3 variabel independen yang digunakan dalam model ini, yaitu quantity, unit price, dan rating. Ini berbeda seperti tadi karena yang sebelumnya itu hanya ada quantity. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke regression coefficient. Yang pertama itu intercept, yang mendapatkan minus 2662.6415, yaitu koefisien ini menunjukkan bahwa jika quantity, unit price, dan rating sama dengan 0, nilai prediksi dari total adalah minus 262. Namun, koefisien 2662. Namun, koefisien ini tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya sebesar 0,996. Yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa intercept tersebut penting dalam model. Nah, selanjutnya itu adalah quantity, yang di sini mendapatkan nilai sebagai berikut, yaitu 1046E plus 05. Nah, yaitu koefisien ini berarti bahwa setiap peningkatan quantity sebagai satu unit, total prediksi meningkat sebesar 104.600. Nah, yang di sini bisa dibaca kata lain, yaitu sebagai berikut, yaitu 1046E tambah 05, yaitu nilai ini signifikan secara statistik karena p-value sebesar 0,010, yaitu kurang dari 0,05. Nah, yang menunjukkan bahwa quantity memiliki pengaruh signifikan terhadap total. Nah, selanjutnya itu ada unit price yang mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan harga unit atau unit price sebesar 1 unit, itu total prediksi meningkat sebesar 11.720, yaitu atau sebagai berikut. Nah, koefisien ini signifikan secara statistik karena p-value-nya sebesar 0,006, yaitu kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya itu ada rating yang mendapatkan nilai sebagai berikut, yaitu minus 5.289E tambah 04. Nah, yaitu koefisien negatif untuk rating menunjukkan bahwa jika rating meningkat 1 unit, total prediksi menurun sebesar 52.890. Namun, koefisien ini tidak signifikan secara statistik karena p-value sebesar 0,416 itu lebih dari 0,05. Sehingga tidak dapat disimpulkan adanya pengaruh nyata dari rating terhadap total. Oke, selanjutnya kita lanjut ke p-value. Yang pertama itu adalah intercept p-value yang sebesar 0,996. Nah, teknik ini tidak signifikan, yang berarti intercept tidak penting secara statistik. Selanjutnya itu adalah quantity p-value, yaitu mendapatkan nilai sebesar 0,010, yang berarti di sini adalah signifikan, yang menunjukkan bahwa quantity memiliki pengaruh signifikan terhadap total.
Nah, selanjutnya itu ada unit price p-value yang menunjukkan di sini adalah nilainya 0,006 yang di sini menunjukkan bahwa ini adalah signifikan yang menunjukkan bahwa unit price itu memiliki pengaruh signifikan terhadap total. Selanjutnya ada rating p-value yaitu mendapatkan nilai 0,416 yang tidak signifikan yang berarti bahwa rating tidak memiliki pengaruh terhadap total. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke R-squared yang dimana R-squared ini mendapatkan nilai 0,075. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sekitar 7,5% dalam variabel total yang dijelaskan oleh variabel quantity, unit price, dan rating. Ini adalah nilai yang rendah menunjukkan bahwa model ini tidak terlalu baik dalam menjelaskan variabilitas data. Nah, selanjutnya itu ada adjust R-squared yang dimana ini mendapatkan nilai 0,061 yang dimana setelah penyesuaian dengan jumlah variabel independen, model ini hanya menjelaskan 6,1% variasi dalam data. Nah, artinya ini meskipun ada hubungan antara variabel-variabel independen dan total, model ini secara keseluruhan masih kurang mampu menjelaskan variasi yang ada. Nah, model regresi ini yaitu yang diperluas mendapatkan dua variabel baru, yaitu unit price dan rating, yang memberikan peningkatan dalam daya prediksi dibandingkan model awal yang hanya menggunakan quantity. Oke, pada model awal nilai R-squared adalah 0,036 yang berarti hanya 3,6% dari variasi total penjualan yang dapat dijelaskan oleh quantity. Nah, model yang diperluas meningkatkan R-squared menjadi 0,075 yang menunjukkan bahwa 7,5% variasi dalam total penjualan dapat dijelaskan oleh kombinasi quantity, unit price, dan rating. Nah, meskipun nilai ini masih rendah, ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan model menjelaskan variabilitas data. Adjust R-squared juga mengalami peningkatan dari 0,031 pada model awal menjadi 0,061 pada model yang diperluas. Nah, menandakan bahwa penambahan variabel independen itu meningkatkan model secara keseluruhan dari segi signifikan statistik pada kedua model. Quantity memiliki p-value yang signifikan. Namun, pada model yang diperluas, unit price juga terbukti signifikan secara statistik, sedangkan rating tidak berpengaruh secara signifikan. Meskipun ada peningkatan, nilai R-squared yang rendah pada kedua model menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model yang mungkin lebih mampu menjelaskan variasi dalam total penjualan. Nah, mungkin itu saja tentang expense regression dari saya. Selanjutnya kita akan kembali ke teman-teman saya untuk menutup video kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.